Bismillahi ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman produktif Girls Community. Ya, apa kabar? Senang sekali rasanya saya bisa hadir di tengah-tengah kalian. Ya, perkenalkan, biasanya lebih akrab saya dipanggil Mia atau Agnia. Tafadol teman-teman produktif Girls Community, mau manggil apa? Mbak, Kak, Ayu, Teteh, Uni, silahkan asal jangan panggil Mas ya. Baik, kita santai aja ya, karena jujur ini kali pertama saya untuk mengisi podcast ya. Jadi semoga teman-teman bisa enjoy mendengarkan semuanya, insya Allah. Oke, tema kita hari ini tentang memperbaiki hubungan. Dengan siapa kita harus memperbaiki hubungan? Tentu yang pertama dan utama adalah dengan Allah. Caranya yakni dengan taat, takwa, dan tawakal. Ini konotasinya sudah pasti ya, dengan Rasulullah, dengan orang tua kita, saudara muslim, muslimah, dan semuanya ya, termasuk alam, hewan juga, bahkan benda mati. Kok bisa benda mati ya? Nah, nih ya teman-teman, coba renungkan, berapa banyak pahala yang kita lewatkan hanya sekedar kita memindahkan galon ke dispenser, atau memakai sepatu, mencuci piring, minum air, ya, atau makan coklat, ya. Kira-kira apa yang terlewat ya? Ya, membaca bismillah, mengucapkan hamdalah. Nah, mereka benda mati. Ibarat kita berinteraksi dengan benda itu bisa menyambungkan telepon dengan Allah dengan cara ya bismillah. Itu ibaratnya jaringan 4G kita gitu kan, langsung bernilai ibadah tuh, bernilai pahala tuh kalau kita setiap kegiatan itu mengucapkan basmalah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Nah, itu sangat baik ya teman-teman ya. Kemudian itu juga bisa cukup menambah eratnya hubungan kita dengan Allah. Coba aja, ntar juga kerasa bedanya. Nah, kita masuk ke inti. Bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan taat, takwa, dan tawakal? Ini adalah satu kesatuan ya teman-teman. Teman-teman pernah nggak ngerasa jauh dari Allah? Pernah futur dalam ibadah? Males? Sering biasanya ini terjadi ketika kita lagi mager-magernya nih, atau ada ya seringkali itu kalau setelah haid ya, atau pada masa haid itu setelah kita lama gitu ya, dalam waktu seminggu itu gitu kita nggak sholat, kita nggak melaksanakan ibadah wajib gitu ya, ngaji juga jarang atau mendengarkan murotal ya. Nah, pas haid sudah dunia mulu isinya ya, astagfirullahaladzim. Nah, caranya ngetuk hati kita gimana? Ini doanya. Allahumma qaribni ilaik. Ya Allah, dekatkan, rapatkan kembali diriku denganmu. Misal pun kita jauh dari Allah, ya. Nah, karena terhalang lampu merah tadi, ya. Nah, itu coba ketuk lagi hati kita yang keras itu dengan membaca doa Allahumma qaribni ilaik. Ya Allah, dekat dan rapatkan kembali diriku denganmu. Nah, misalnya pun ketika zaman jahiliyah dulu ya, kita pernah tuh pasti sebelum hijrah kita ngerasain masa-masa jahil ya. Kita jauh dari Allah, kemudian bahkan sampai pacaran ya, mendekati zina, kemudian berdosa sama orang tua ya, pokoknya masa-masa jahil lah tuh perbuatan kita. Nah, Allah, udahlah kita banyak dosa, sombong banget, sok tahu banget urusan dunia, sampai mengabaikan Allah, tapi Allah sekalinya manggil kita, udah lembut panggilannya, jaga perasaan kita lagi. Nah, bagaimana Allah memanggil kita? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dengan rahmatku. Ini teman-teman bisa buka di surat Az-Zumar ayat 53. Nah, kita siapa? Kita pendosa. Nah, Allah di sini itu ngingatin kita dengan selalu bertobat gitu. Kita jangan sampai berputus asa dari rahmatnya Allah gitu kan. Nah, jangan berputus asa dari ampunan Allah ya. Kejar
lari, balik lagi sama Allah, minta maaf sama orang tua dan mulai berbakti, memperbaiki sikap kita dan juga perkataan kita. Nah, nih saya teringat nasihat Ustazah Oki. Hijrah itu teman-teman adalah ketika kita ibadah itu harus dipaksakan, baca Quran dipaksakan, sholat dipaksakan, jadi orang baik juga dipaksakan. Nah, dengan pertolongan Allah maka lama-lama akan menjadi kebiasaan. Oke. Jadilah hamba Allah yang selalu memperbaiki diri. Kualitas dan kuantitasnya selalu diupdate dan upgrade. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oke. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, ya hamba Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi kata Ustazah Oki itu, dengan begitu kita bakalan mudah tuh ngelewatin episode-episode kehidupan yang mana tujuan kita adalah akhirat. Libatkan Allah dalam segala aktivitas, rutinitas, dan semua urusan kita. Lalu lihat bagaimana romantisnya Allah menyelesaikan satu persatu masalah kita. Sebagai contoh, mau ujian, mau skripsian, mau ya pokoknya ketika kita punya masalah lah. Nah, masalah dalam kehidupan sehari-hari, masalah yang selalu datang di kehidupan kita gitu kan, silih berganti dengan kebahagiaan. Nemuin jalan buntu. Nah, kalau kita ingat Allah, bawa zikir, bawa baca Quran, berdoa sama Allah, ya, ibarat air yang mengalir, waktu ketemu jalan buntu dia akan menggenang. Ya, dia akan menggenang dulu, dia akan bersabar dulu, dia menunggu, mencari celah gitu kan, sampai Allah tunjukkan ini loh jalannya, ya. Maka ini adalah jalan untuk air supaya dia bisa mengalir dan melaluinya. Sama seperti kita. Nah, kita juga seperti itu. Ingat dulu pasti kita juga pernah dapat masalah dan gitu. Allah nunjukin kuasanya, Allah nunjukin pertolongannya. Allah nunjukin bahwa lihat masalahmu akan selesai gitu. Ingat aja Allah itu selalu janji, ya. Janji akan hal ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah akan memberikan satu kesulitan, di balik satu kesulitan itu terdapat dua kemudahan. Jadi nggak usah risau teman-teman. Nah, atau kita lihat yang lagi tren di zaman now ya. Maksud saya adalah maksiat ya. Maksiat yang tren di zaman ini. Misalnya ya, semoga di sini teman-teman gak ada yang seperti ini ya. Naudzubillah min dzalik. Dia pakai kerudung, dia pakai jilbab, ya dia muslim, tetapi dia melenggak-lenggokkan badannya di depan HP atau di sosmed ya, yang kita kenal dengan itulah. Nah, itu. Hati-hati teman-teman, kita boleh menggunakan sosmed, tetapi itu adalah untuk kebaikan ya, untuk jalan dakwah. Syukur-syukur kalau memang itu seperti yang teman-teman lakukan, yaitu Productive Girls Community, mengundang para pemateri, kemudian menambah ilmunya gitu kan, menjadi wadah gitu yang untuk wadah dakwah gitu. Ini sudah yang baik gitu. Terus kita berada di lingkungan ini, dan insya Allah itu akan menjaga diri kita. Nah, Allah itu sudah mengatur sedemikian rupa tentang menjaga diri ya, terutama kita seorang wanita, karena kita istimewa. Punya surat spesial di Al-Quran ya, namanya An-Nisa ya. Kemudian lahirnya kita itu menjadi penghalang api neraka orang tua. Kemudian masa baliknya kita itu juga kalau kita patuh menjaga diri kita, kemudian belajar menjadi muslimah yang baik setiap harinya, maka Allah mudahkan langkah kita. Lalu ketika kita menjadi istri, menjadi ibu ya, Masya Allah, mudah sekali kita untuk masuk ke surganya Allah ya. Tinggal pilih rumahnya yang mana, rumah di surga kalian itu yang mana, kalian tinggal pilih gitu, tinggal tunjuk gitu. Nah,
Tapi itu tadi ya, menyesuaikan dengan perjalanan atau karir kita semasa hidup. Yang dimaksud karir di sini adalah tentang iman, tentang ibadahnya, bukti taatnya kepada Allah yang menghasilkan takwa dan dibersamai oleh tawakal. Insya Allah itu mudahlah nanti hidupnya. Oke. Kita di sini semua tentu masih berusaha berikhtiar agar selalu meniti jalan yang benar. Kadang memang mengeluh ya manusiawi, bahkan pernah putus asa banget nih, kok gak kelar-kelar ya ujian hidupnya. Ya kamu kalau mau kelar jangan hidup di dunia gitu, karena dunia adalah penjaranya umat muslim. Mau seperti orang kafir silahkan, tapi yakin gak mau surganya Allah, yakin setelah hidup di dunia ini udah gitu gak ketemu akhirat. Nah, oh ya, kalian tahukah amalan ringan yang pahalanya gede banget? Nah, yap, zikir. Zikir itu ringan diucapkan tetapi pahalanya gede banget. Nah, salah satu atau salah dua ya, zikir yang disukai Allah, nggak salah deh, maksudnya mereka bener gitu. Nah, zikir yang disukai Allah itu adalah istighfar dan sholawat. Coba deh kalian lakuin, challenge diri sendiri dengan dua zikir itu, istighfar dan sholawat. Ibarat kata kalian minta donat pasti Allah kabulin. Ya gampang banget Allah kabulin kalau kalian rutin mengimplementasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, contoh barusan kemarin Lebaran, saya itu pengen banget kepiting. Setiap lihat postingan di Instagram tentang kepiting kayak gitu, ya Allah, aku salawatin. Ya Allah, pengen banget kepiting. Malam takbiran, itu tiba-tiba ada orang datang bawa sekarang kepiting. Ya, ini temennya abi saya gitu kan, bawa sekarang kepiting, rumahnya jauh. Masya Allah dia datang malam-malam cuman untuk nganterin hasil tangkapannya gitu kan. Lah, kepiting sekarung, tapi ini maksudnya bukan sekarung beras ya teman-teman, kepiting ya yang kalau akhirnya kita masak itu bisa dapat satu wajan besar ya, Masya Allah. Nah, di saat orang lain masak buras ya, di rumah saya masak kepiting gitu ya, Masya Allah. Nah, itu adalah salah satu bentuk bahwa ikhtiar kita ketika kita dekat sama Allah gitu kan, banyak zikir sama Allah, itu harapan-harapan kita, keinginan kita itu mudah banget Allah ngabulin. Nah, gitu. Memang teman-teman, ujian kita tuh beda-beda sesuai porsinya. Allah tahu takaran kesanggupan kita melewati setiap bab ujian. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Saat kita melakukan dosa, itu efeknya kita rasain baik langsung maupun tidak langsung. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Satu kebaikan kita nikmatin manis rasanya, satu keburukan pahit getirnya bakal kita nikmatin gitu. Nah, mending kita jauhi dosa, mending kita jauhi keburukan, jauhin kejahatan, jauhin kesesatan, karena hisapnya tuh berat, tuntutannya berat. Mending kita ambil jalan takwa. At-taqwa adalah jalan sang penjaga nikmat, adalah jalan keselamatan. Takwa adalah jalan kebaikan. Takut kepada Allah adalah jalan terbaik menuju surga tanpa halangan, tanpa rintangan. Ya, maka pilihlah jalan takwa. Setelah takwa, maka kita bertawakal. Mungkin sering kita nggak sepaham sama keluarga, teman, sahabat, atau orang di medsos yang kita kenal dan nggak kenal. Ya itu wajar. Perbedaan itu indah kok. Terimalah dengan lapang hati, pikiran yang jernih. Dan sebaiknya kita berkata baik kan. Kalau nggak sanggup, kita boleh hanya mendengarkan dan diam. Bagus lagi kalau kita bisa mendoakan kebaikan. Nah, pahalalah yang kita dapat. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana bertawakal kepada Allah? Yaitu menjadikan Allah satu-satunya sandaran. Ada ya tuh kata-kata, jika tak ada bahu untuk bersandar, maka sujudlah di atas sejadah. Nah, maksudnya sudah pasrahkan semuanya ke Allah. Setiap masalah kita, keluh kesah kita karena dunia, kasih ke Allah gitu. Kasih aja ke Allah. Allah janjikan akan mengabulkan doa. Cuma caranya beda-beda ya kan? Ya udah, pokoknya husnuzan sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fatawakkal 'ala Allah. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dan setelah kamu berusaha dan berazam atau bertekad ya, tawakallah kepada Allah. Ingat, Allah gak suka didugakan. Jangan duakan Allah. Sudah, cukup. Allah aja dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Oh ya teman-teman, siapa di sini yang pengen dapat surga? Pasti jawabannya ya saya pasti. Saya insya Allah pengen dapat surga. Nah,
Tahukah sudah bahwa perjalanan kita yang pengen surga itu sangat panjang teman-teman. Memang terasa singkat di dunia, tapi setelah kehidupan dunia itu ada perjalanan panjang yang menanti kita, yaitu perjalanan alam akhirat. Nah, kita setelah bertemu alam kubur, kemudian kita bertemu alam akhirat. Kalau ngomongin akhirat pasti nggak habis nih kalau kita yang masih fakir ilmu itu bahas di sini gitu kan. Semoga teman-teman dapat ilmunya nanti di asatidz yang ahli ilmu akhirat ya, insyaallah. Nah, saya cuma mau bahas yang ringan aja deh soal penantian kita semasa di padang mahsyar. Teman-teman, nanti kita di sana nggak bisa loh hahihi seperti di sini, karena kita sibuk khawatir dengan keadaan kita, amal-amal kita yang menunggu dihisab. Nah, maka selain maghfirahnya Allah, ya ampunan Allah, kita butuh yang satu ini. Apa itu? Yaitu syafaat dari Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Hanya beliau yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Bersyukurlah kita, beruntunglah kita. Ya, pertanyaannya, Rasul mencintai kita. Bagaimana dengan kita? Ingatkah selalu kita dengan beliau? Jauh sebelum kita hidup, hanya beliau yang merindukan kita. Sampai akhir hayatnya, beliau mengkhawatirkan kita. Ya, ummati, ummati. Begitu beliau memanggil kita. Nah, begitu beliau mencintai kita, bahkan sampai hari ini beliau menanti kita di sana. Nah, kayak gini, masih malas bersolawat. Allah aja salawat kepada kekasihnya. Masa kita yang dijanjikan syafaat gak mau mencintainya? Syafaat ini anugerah yang besar loh guys, karunia yang besar gitu dari Nabi Muhammad gitu kan. Janganlah disia-siain. Nah, kalian pernah berdenging telinganya? Nah, itu kode keras dari Nabi agar kita bersolawat kepadanya. Ya, always solawat sister. Malulah kita yang serpihan debu dunia ini saja dipikirkan nasibnya. Masa kita nggak mau balas cintanya Nabi sih? Nah, yuk mari biasakan sholawat, biasakan senang membaca, mendengarkan kisah Nabi kita, Rasul kita. Insya Allah akhiratmu terjamin sister. Hubungan dengan Allah mulai baik, hubungan dengan Nabi juga mulai baik. Sekarang hubungan kita dengan orang tua, dengan manusia, dan alam. Orang yang hidupnya lancar, rezekinya mengalir dengan penuh keberkahan, segala urusannya dipermudah. Coba lihat hubungannya dengan kedua orang tuanya. Ini pasti sama orang tuanya baik-baik aja nih, gitu kan. Berbakti banget nih anak pasti, karena hidupnya aman, gitu kan. Ya ini universal ya teman-teman, nggak menutup dia harus muslim seperti kita gitu kan. Yang non muslim pun juga ada gitu kan. Asal dia baik kehidupannya, pasti dia baik sama orang tuanya. Begitupun sebaliknya, jika hidupnya sulit, banyak masalah, hati-hati. Lihat hubungannya dengan ibu bapaknya, pasti nggak baik. Nah, oke teman-teman, produktif terus community. Kita masuk sesi klimaks ya. Jadi menurut saya ini cara menjaga dan sekaligus memperbaiki hubungan kita ya. Yuk dicek please. Menjaga hubungan dengan Allah dan Rasulullah adalah ibadah wajib dan sunnahnya harus diupdate dan diupgrade setiap hari. Contohnya salat 5 waktu ya, plus sunnah muakkad boleh, puasa wajib, puasa sunnah ya, Allah zikir dan juga sholawat ya. Cari zikir yang paling berat timbangannya tapi mudah diucapkan. Cari zikir yang mudah tapi pahalanya seles-lautan. Terus cari sholawat yang paling dicintai Nabi. Yang pendek juga gak apa-apa. Contoh sholawat dari malaikat Jibril ya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, itu pendek banget tapi pahalanya Masya Allah gitu. Nah, sedekah tiap subuh. Coba nih, aku ada tips. Misal kita hari ini punya dosa, ganti dosa kita itu dengan sedekah subuh. Sama pas tiap masukin sedekah kita niatkan hajat atau doa, terserah apapun. Usahakan ada kata-kata niat sedekahnya. Terus banyakin taubat. Sayyidul istighfar hafalin dan baca tiap pagi sama sore. Luangkan baca sirah di Instagram juga boleh kok. Nggak menutup harus langsung datang ke kajian gitu kan. Sekarang kita terbatas ya kegiatan kita, jadi boleh di sosmed gitu ya. Nah, kalau butuh rekomendasi akun dakwah bisa nanti DM saya di Instagram ya. Masya Allah nih promosi malah. Nah, insya Allah nanti saya mudah share ke kalian. Kemudian yang kedua yaitu menjaga hubungan dengan sesama manusia. Yang utama dengan orang tua ya. Gini teman-teman, asal kita baik dengan Allah, maka hubungan kita sama manusia pasti ikut baik. Orang tua pasti senang kalau anaknya salih-salihah, gak perlu disuruh sholat, ngaji. Nah, sudah sadar sendiri, kemudian berbakti sama mereka, pekerjaan
rumah tanpa diminta gitu ya, mendoakan kebaikan mereka itu sudah lebih dari cukup. Perihal lainnya ya silahkan bagaimana teman-teman caranya untuk membahagiakan orang tua kita. Nah, mungkin saat ini banyak di antara kita yang masih ibaratnya menjadi beban orang tua ya. Jangan minder teman-teman. Yuk kita maksimalkan ibadah kita semangat untuk terus berproses menjadi lebih baik. Insya Allah itu menjadi mudah gitu ya teman-teman. Bahkan kalau misalnya ada di antara kita yang sudah orang tuanya sudah nggak ada di dunia, nah itu insya Allah kita bisa berwakaf ya, berwakaf Quran atas nama mereka. Nah itu insya Allah mengalir terus pahalanya. Oke, doakan mereka semasa hidup hingga bertemu kembali nanti di surganya Allah. Yang terakhir, saya mengajak teman-teman untuk berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Jadilah bagian dari keluarga Al-Quran, hafalkan ayatnya, pahami maknanya, indahkan suaramu ketika membacanya, perbaiki dengan tahsin dan tajwidnya, penuhi haknya sebagai kitab penyempurna dari sebelumnya. Dan hadiahkan ya Al-Quran sebagai mahkota untuk orang tua kita nanti. Hafalan kita itu sebagai penolong orang tua kita nanti di akhirat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu Allah berikan hidayah untuk meningkatkan ibadah, menjadikan akhirat sebagai tujuan, dan terus berhijrah, berproses menjadi lebih baik setiap harinya, tentunya dengan taat, takwa dan tawakal ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.